Hai, balik lagi bareng Mas Seling, pria masa depan. Kita akan memulai playlist pembelajaran Selenium, tentunya dengan backend bahasa pemrograman yang kemarin kita pelajari, yaitu bahasa pemrograman JavaScript. Nah, buat kamu yang belum nonton atau belum belajar dasar-dasar JavaScript, silakan klik aja di kanan atas video ini, nanti ada playlist pembelajaran JavaScript dasar untuk web automation. Nah, di video kali ini kita akan belajar dahulu cara install Selenium. Tapi sebelum ke tutorial cara penginstalan Seleniumnya, kita akan cari tahu dahulu sebenarnya Selenium ini apa sih? Nah, Selenium ini adalah sebuah framework atau modul atau bisa kita bilang sebagai plugin di bahasa pemrograman untuk mengautomasi browser kita. Nah, yang istimewanya dari Selenium ini bisa diinstal di berbagai macam bahasa pemrograman, diantaranya Java, Python, C Sharp, Ruby, JavaScript, dan juga Kotlin. Dan yang lebih istimewanya dari Selenium ini support bermacam-macam browser, diantaranya Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, dan juga Safari. Nah, keren kan si Selenium ini? Jadi yang sebelumnya kamu kebingungan untuk mengautomasi kegiatan browsing kamu menggunakan Chrome, sekarang kita bisa mengautomasinya menggunakan Selenium. Tapi sebetulnya apa saja sih yang akan kita butuhkan untuk menginstal Selenium ini? Nah, berhubung kita akan menggunakan backend bahasa pemrograman JavaScript, tentunya kita akan menginstal dahulu JavaScript di komputer kita atau di mesin kita. Cara menginstalnya yaitu kita akan menginstal Node.js. Nah, Node.js ini apa sih? Simpelnya Node.js ini adalah sebuah aplikasi untuk menginstal JavaScript V8 yang ada di browser Chrome ke dalam komputer kita. Nah, sebelumnya kan saya sudah pernah jelaskan kalau memang JavaScript itu hanya nempel di browser, baik itu browser Chrome, Firefox, ataupun yang lainnya. Nah, sekarang dengan adanya Node.js ini, kita bisa memindahkan JavaScript yang dulunya ada di Chrome, sekarang bisa ada di mesin kamu atau di komputer kamu. Jadi silahkan di-download aja aplikasi Node.js-nya. Saya sarankan untuk downloadnya yang versi LTS saja ya, yang versi 16. Lalu diinstal aja di komputer kamu. Cara installnya gampang kok, tinggal next 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 saja. Tapi sebelumnya pastikan kalau memang si komputer kamu sudah terkoneksi internet. Nah, lalu yang kedua yang akan kita butuhkan yaitu Git Bash. Nah, lalu Git Bash ini apa? Git Bash ini semacam PowerShell atau CMD kalau di Windows. Hanya saja dengan kita menggunakan Git Bash, perintah-perintah yang sebelumnya tidak ada di Windows atau hanya ada di Linux atau di Mac OS bisa kita gunakan di Windows. Dan juga dengan adanya Git Bash akan memudahkan kita ketika menjalankan program-program Node.js. Jadi silakan di-download aja aplikasi Git Bash-nya sesuai OS kamu. Nah, lalu yang akan kita butuhkan setelah Git Bash yaitu kode editor. Kode editor itu adalah aplikasi untuk menulis kode kita atau untuk mengoding kita supaya lebih mudah. Nah, di sini kode editor yang akan saya gunakan yaitu Visual Studio Code dari Microsoft. Jadi silakan aja di-download VS Code-nya lalu diinstal di komputer kamu. Nah, cara installnya gampang, silakan buka aja mentahan Visual Studio Code-nya, setelah itu klik aja next 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 sampai dengan selesai. Lalu setelah VS Code yang akan kita perlukan yaitu driver browsernya. Nah, berhubung di sini saya akan mengautomasi browser Chrome, jadi saya akan download Chrome driver. Nah, untuk link downloadnya nanti saya akan simpan di kolom deskripsi. Tapi sebelum mendownload si Chrome drivernya, silakan pastikan dahulu versi Chrome drivernya sudah sesuai dengan aplikasi Chrome yang sedang kamu gunakan. Nah, untuk mengecek versi Chrome yang sedang kamu gunakan, silakan aja masuk ke Chrome.2 garis miring version. Nah, di paling atas ada Google Chrome titik 2 104. Silakan aja download sesuai ini ya. Berhubung di sini saya menggunakan versi 104, jadi saya akan download Chrome driver versi 104. Nah, silakan aja diklik di sini. Nah, di sini akan muncul nih yang mana yang akan kita download. Silakan sesuaikan aja dengan OS kamu. Kalau misalkan kamu menggunakan Windows, download aja yang Chrome driver underscore Win32. Nah, kalau misalkan kamu pengguna Linux, silakan download yang ini, atau kamu pengguna Mac, silakan download yang ini. Nah, setelah terdownload, silakan aja buka si Chrome drivernya.
Nah, di sini ya, silakan aja ekstrak di sini, ekstrak all. Nah, setelah terekstrak silakan pindahkan aja si Chrome drivernya. Pindahkannya bebas sih, tapi biasanya saya menyimpan Chrome driver ini di C. Nah, di sini ya. Biasanya saya membuat folder lagi namanya Selenium driver, lalu saya menyimpan di sini. Nah, setelah dipindahkan, supaya Chrome drivernya bisa diakses di folder manapun, kita akan masukkan lokasi folder Chrome drivernya ke dalam virtual environment window kita. Nah, caranya seperti ini, kita copy aja si lokasi folder Chrome drivernya, kita copy, kita buka start, lalu kita ketik di sini env. Nah, di sini ya, edit the system environment variable. Kita klik di sini. Setelah itu, klik di environment variable. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan klik di path. Nah, setelah path, kita akan new. Lalu kita masukkan di sini. Setelah itu, oke. Tapi berhubung di sini saya sudah mendaftarkan foldernya, jadi saya akan cancel aja. Nah, setelah itu kita cek nih apakah Chrome drivernya bisa diakses dimanapun. Cara ceknya silakan aja buka CMD. Kita akan ceknya pakai CMD dulu ya. Lalu kita akan ketik seperti ini ya. Chrome driver.exe. Salah. Chrome driver.exe. Lalu klik enter. Nah, jika ada bacaan seperti ini, start Chrome driver 104. Berarti Chrome kamu sudah terdaftar di path-nya. Dan juga si Chrome drivernya bisa diakses di folder manapun. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita akan cek apakah Node.js-nya sudah terinstall di komputer kita. Cara ceknya kita akan menggunakan Git base ya. Kita klik kanan dimanapun, terserah. Di sini klik kanan. Nah, jika kamu sudah menginstal Git base, maka di sini akan muncul seperti ini ya. Git base here atau Git GUI here. Nah, kita akan klik aja Git base here. Nah, untuk mengecek apakah Node.js kita sudah terinstall di komputernya, kita akan klik seperti ini ya. Node-p. Enter. Nah, jika ada muncul seperti ini ya, p16.16 berarti komputernya sudah terinstall Node.js. Lalu satu lagi nih yang akan kita cek yaitu npm. Nah, npm itu apa? npm itu adalah Node Package Manager ya. Yang intinya npm ini berfungsi untuk mendownload semua modul yang ada di JavaScript. Nah, cara ceknya gampang. Kita akan klik aja di sini npm-v. Kita enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti kamu sudah bisa menginstal Selenium di komputer kamu. Nah, kita akan contohkan ya cara menginstal Seleniumnya. Misalkan kita akan menginstal Seleniumnya di folder E. Nah, kita akan buat di sini Node.js di Node.js. Nah, misalnya saya akan membuat sebuah folder tes Selenium. Kita buka. Nah, setelah itu kita akan install Selenium di folder ini. Jadi folder ini kita akan buat sebagai project Selenium pertama kita. Nah, cara install Seleniumnya kita akan install menggunakan npm. Nah, cara installnya silakan aja klik kanan di sini, lalu klik Git base here. Nah, di sini kita akan memasukkan sintak untuk menginstal si Seleniumnya. Sintaknya kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ya, npm install selenium dash webdriver. Kita copy aja. Nah, setelah itu kita akan paste di Git base-nya. Nah, cara paste-nya silakan klik kanan aja di Git base-nya. Nah, lalu setelah seperti ini kita akan enter. Kita tunggu aja sampai ada bacaan seperti ini ya. Sekarang kita cek foldernya. Nah, sekarang sudah ada folder Node module dan juga package.json. Nah, kita akan coba tes ya. Kita buat di sini new, lalu kita buat test.js. Nah, kita enter aja. Nah, setelah itu kita masukkan script untuk menjalankan si Seleniumnya. Kita buka aja pakai Notepad ya. Karena ini hanya sebatas tes saja. Nah, setelah itu kita akan copy script yang ada di sini.
Nah, nanti skripnya kita akan bedah ya satu persatu, tapi di video kali ini kita akan lihat dulu aja cara menjalankan si Seleniumnya. Kita copy, setelah itu kita masukkan ke sini. Nah, di sini berhubung kita akan menggunakan Chrome, kita akan ganti ini. Kita masukkan string Chrome. Nah, setelah itu kita save as, Ctrl S. Nah, setelah itu kita akan coba jalankan proyek Seleniumnya. Nah, cara jalankannya gampang. Klik aja di sini, klik kanan. Setelah itu klik lagi git bash here. Lalu kita tulis di sini node. Lalu kita akan masukkan file proyeknya. Nah, nama file proyeknya di sini test.js. Klik aja enter. Maka Seleniumnya akan terbuka. Nah, seperti itulah cara menginstal Selenium di komputer kita. Mungkin kedepannya kita akan pelajari Selenium ini, jadi silakan aja klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya. Dan semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.